Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Izzuddin, CGP Angkatan 9 dari SDN Pegangsaan 01 Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini saya akan mengeksplor modul 1.4, di mana tema pada kali ini adalah tentang budaya positif. Dalam modul itu ada 7 subtema yang akan dibahas pada budaya positif ini. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai universal. Kemudian yang ketiga, teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang keenam adalah 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Dari subtema yang pertama adalah perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma ini sangat dipentingkan sekali dalam menggerakkan, merubah kondisi sekolah yang semula. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma itu, skema pemahamannya, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kalau dulu kita berada pada paradigma stimulus respon, di mana anak kita kasih hadiah ataupun kita takut-takuti dengan hukuman, maka kita akan berubah dari yang paradigma seperti itu menuju paradigma yang teori kontrol. Teori di mana lebih kepada pendekatan kesadaran keyakinan dirinya sendiri. Nah, itulah yang sub pertama. Kemudian yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai universal. Dan nilai-nilai universal. Di sini sering sekali terjadi miskonsepsi bahwa guru itu bisa bahkan harus mengontrol murid. Ya kan sering begitu. Padahal tidak. Karena tentu guru punya kehendak sendiri, murid juga punya kehendaknya sendiri. Ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat dengan memberikan reward dan lain sebagainya. Itu ilusi-ilusi yang seperti itu yang sering terjadi begitu. Ya, sekarang disiplin positif. Apa sih disiplin itu? Disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Buat aturan supaya orang lain itu mengikuti aturan itu sehingga dikatakan disiplin. Itu disiplin. Nah, disiplin positif bagaimana? Nah, menurut tokoh kita, tokoh pendidikan kita, KHD, Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi pendisiplinan itu ada 2 cara, dari internal, motivasi internal, ada juga motivasi eksternal. Ya, juga akan dibahas nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dan nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Dalam contohnya saja dalam profil pelajar Pancasila, ya, itu kita ada yang namanya gotong royong dan lain sebagainya. Ataupun nilai-nilai yang lain yang umum, saling menghormati, saling menghargai, dan itu. Nah, itulah
nilai-nilai kebajikan yang universal, di mana orang juga semuanya ingin seperti itu, gitu. Kemudian subtema yang ketiga adalah tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukum atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu, kita masuk sekolah karena memang tidak mau dihukum. Kita sholat karena memang tidak mau masuk neraka. Kalau gitu ya. Nah, ada juga motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini lebih kepada hadiah, reward, ya, pujian, mendapatkan pujian. Oh, dia sholat akhirnya dapat surga gitu ya, atau dia masuk sekolah akhirnya dikatakan rajin, dipuji sama ibu bapak guru dan lain sebagainya. Itu adalah kategori masuk motivasi eksternal, timbulnya dari luar begitu. 2 itu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi internal. Motivasi internal ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi internal ini lebih kepada kesadaran dirinya sendiri ingin menjadi mempercayai nilai-nilai yang dia punya begitu. Itulah motivasi internal ini, lillahi ta'ala lah begitu. Kemudian dalam subtema ini juga dibahas tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu ya gimana ya, lebih kepada bersifat tidak terencana, faizan, ujuk-ujuk tiba-tiba. Contoh, anak yang mengikuti upacara tetapi tidak lengkap dalam seragamnya, ya, atributnya, kemudian dihukum, dia suruh lari lapangan 10 kali. Nah, ini adalah hukuman yang tidak terencana sama sekali. Anak itu tidak tahu akan dihukum seperti itu. Nah, kemudian ada konsekuensi ya. Konsekuensi lebih kepada sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Jadi anak sudah tahu kalau memang dia ikut upacara atributnya tidak lengkap, maka akan ada konsekuensinya begitu. Nah, kemudian juga dibahas tentang penghargaan dan restitusi. Ya, penghargaan ini bahkan ada satu tokoh yang mengatakan Al-Fiqhon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Al-Fiqhon ini bahwa hukuman dan penghargaan sama-sama merusak anak karena dia tidak timbul dari dirinya sendiri. Nah, menurut Kon secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi sesungguhnya kalau mau dikasih penghargaan ya kasih anak itu adalah untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Gitu. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu lebih anak itu mau memperbaiki dan bertanggung jawab apa yang sudah dilakukannya, gitu. Itulah restitusi. Kemudian subtema yang keempat adalah keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, kalau dulu itu ada peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, ya sekarang ada keyakinan kelas. Kita tahu kalau aturan kelas atau tata tertib biasanya yang membuat adalah pihak sekolah atau gurunya tanpa melibatkan murid. Tetapi kalau kesepakatan itu melibatkan murid, keyakinan juga melibatkan murid. Ya. Kesepakatan itu ada kata-kata negatif dan positifnya. Kemudian ditingkatkan lagi menjadi keyakinan kelas yang hanya
kata-kata yang positif saja, misal saling menghargai, menjaga kebersihan, itu kan, mandiri. Nah, itulah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai yang universal yang tadi itu. Gitu. Nah, kemudian subtema yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Ya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tentu dalam bertahan hidup itu kita butuh makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, seperti dipedulikan, berbagi, kerjasama gitu. Ada juga kebutuhan dasar itu penguasaan ya. Penguasaan dalam artian harga dirinya, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar ya, itu adalah penguasaan ya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan termasuk dalam 5 dasar kebutuhan manusia, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri, tidak terkungkung, tidak di-manage oleh orang lain gitu ya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Tentu semuanya ingin happy, ada bermain, bisa humor, tertawa, antusiasme dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada kesenangan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia, di mana semua orang ingin kebutuhan dasarnya terpenuhi itu. Dalam melakukan hal apapun pasti ujungnya adalah dalam memenuhi atau untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Kemudian dunia berkualitas itu adalah dunia di mana dunia itu adalah impian kita masing-masing. Impian di mana semua orang ingin mendapatkan kebutuhannya yang lebih spesifik gitu ya. Subtema yang keenam adalah posisi kontrol seorang guru. Dalam posisi kontrol seorang guru itu terbagi menjadi 5. Yang pertama penghukum, ya, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Inilah 5 posisi kontrol seorang guru. Tentu dari kelimanya ini ya tingkatannya beda. Yang pertama penghukum ini yang paling rendah. Ini yang sering dilakukan oleh guru-guru kita kebanyakan, masih di budaya penghukum ini. Ya, ada anak datang terus kita kasih hukuman tanpa anak itu bisa membela diri, tanpa anak itu mengetahui konsekuensinya, tinggal langsung dihukum saja sama guru. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Dan kita mengungkapkan ke anaknya, anak itu akhirnya merasa bersalah ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga, 4, 5 ini yang dianjurkan, yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, sebagai teman, satu contoh aja begini, ada kasus murid itu tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, semisal dia tidak bawa topi, ya, kemudian tidak pakai dasi, maka kalau dia posisi kontrolnya penghukum, maka dia akan disuruh hormat bendera selama 1 jam, misal begitu ya. Ini penghukum, anak dihukum. Adil-adil, cuma akhirnya itu identitasnya dia tidak sukses.
dia akan down begitu. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, maka akan ditanyakan, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, sudah berapa kali diingatkan masih saja. Ya, anak akhirnya merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman, ayo dong nak, ikuti aturan kelas sekolah ini, tolong bantu kali ini saja kamu ikuti. Nah, ini sebagai teman, anak merasa dihargai juga gitu. Kemudian kalau pemantau bagaimana? Misal begini, kamu sudah melanggar aturan sekolah atau kelas, tahu kan konsekuensinya? Setelah sekolah ini kamu beli atau atribut. Ya, anak itu akhirnya tahu kesalahannya, mengakui kesalahannya, maka memperbaiki. Ini pemantau. Dan yang terakhir, level yang paling atas adalah manajer. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh semua guru zaman sekarang ini, zaman now ini, sebagai manajer. Misal, tidak apa alasannya, bagaimana memperbaikinya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan anak itu merasa diwongke gitu ya, tidak ditunjuk-tunjuk bersalah gitu. Nah, ini kemudian tentu setiap tindakan ada alasannya, maka ditanyakan alasannya gitu ya. Dan yang terakhir tentu adalah mencari solusinya, bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab. Ini sebagai manajer, sebetulnya ini yang diharapkan. Para guru itu menempatkan posisinya ketika menghadapi anak-anak yang melanggar kesepakatan, melanggar keyakinan kelas, sekolah, maka di posisi manajer inilah yang terbaik. Selanjutnya yang ketujuh, subtema yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kata kuncinya ada dua, ingin murid itu mandiri dan bertanggung jawab. Prosesnya bagaimana? Ketika dijumpai anak ada kesalahan, maka yang pertama adalah diajak dialog. Jangan langsung menghukum, menjustifikasi anak itu bersalah, tapi lakukan dialog. Pertama, dialog isinya adalah menstabilkan identitas. Jangan dituduh anak itu bersalah, tetapi distabilkan dulu. Nggak apa-apa nak, kamu salah kan? Salah itu hal biasa. Saya juga pernah berbuat salah, Bapak juga pernah berbuat salah, dan semua manusia pernah berbuat salah. Itu menstabilkan. Kemudian yang kedua tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Tanya alasannya kenapa melakukan kesalahan itu. Ini sering para guru itu malas untuk menanyakan alasannya. Padahal ingat, setiap tindakan pasti ada alasannya, dan itu sebetulnya adalah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Kalau sudah dibuat keyakinan kelas, tentu yang ditanyakan adalah keyakinan kelasnya. Apa saja, semisal saling menghormati. Kenapa kamu justru mengolok-olok teman kamu? Padahal kamu sudah buat keyakinan kelas untuk saling menghormati. Nah, semisal seperti itu. Kemudian bagaimana solusinya? Nah, itulah segitiga restitusi. Ya, ini eksplorasi konsep yang ada di modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi, 7 subtema dari modul 1.4 ini bisa kita cerna, kemudian kita implementasikan dengan konsisten sehingga anak-anak kita semuanya
bisa berkembang, bisa maju ke arah yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari Menteng. Saya Ahmad Ijudin. Terima kasih.